Masuk ke dalam metode pencatatan persediaan seperti disebutkan tadi, ada dua metode pencatatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Apa itu metode perpetual? Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang dagangan dengan cara membuat setiap jenis persediaan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Ini maksudnya bahwa untuk metode perpetual itu dibuatkan kartu persediaan. Ini untuk membantu dalam akun buku besar persediaan. Contohnya, apabila kita memiliki ada 10 item persediaan barang dagangan, maka akan ada 10 buku pembantu persediaan untuk membantu pencatatan persediaan, baik yang keluar maupun masuk. Setiap perubahan dalam persediaan diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan, sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo dalam rekening persediaan. Bila terdapat selisih jumlah persediaan antara hasil perhitungan fisik dengan data perusahaan atau data persediaannya, maka dengan metode ini akan mudah untuk menelusuri penyebab terjadinya selisih. Itu adalah salah satu keunggulan dari metode pencatatan persediaan. Jadi, karena adanya buku pembantu persediaan, sehingga apabila terjadi selisih akan mudah ditelusurinya. Berikutnya itu metode periodik. Metode periodik adalah metode fisik, yaitu sistem pencatatan persediaan barang dagang yang mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Metode periodik ini lebih menekankan kepada fisik persediaan yang bisa dihitung pada akhir tahun pembukuan, sehingga perhitungan persediaan atau stock of name yang dilakukan perusahaan ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan sebagai harga pokok penjualan. Bila terdapat selisih jumlah persediaan antara hasil perhitungan fisik dengan data persediaan, maka dengan metode periodik ini akan sedikit mengalami kesulitan untuk bisa menelusuri terjadinya selisih tersebut. Itu salah satu mungkin kekurangan dari sistem periodik. Berikutnya yaitu tentang metode penilaian persediaan. Untuk metode penilaian persediaan ada 3 metode penilaian persediaan. Yang pertama, metode FIFO atau first in first out. Dalam metode ini diterapkan pada barang-barang yang tidak tahan lama atau produk-produk yang modelnya cepat berubah. Oleh karena itu, dengan penerapan metode ini, maka saldo akhir menunjukkan barang yang dibeli terakhir. Sebab barang yang dibeli lebih awal akan dikeluarkan lebih awal juga. Jadi, barang masuk pertama kali, maka pada saat akan terjadi penjualan, itu pun yang akan dikeluarkan lebih awal. Penggunaan metode ini dalam menghitung nilai persediaan barang akan menghasilkan laba yang besar. Namun, penghitungan labanya dirasa akan kurang akurat. Karena tadi sistemnya barang yang pertama barang yang dikeluarkan, otomatis secara penilaian bahwa harga barang pada saat awal pertama dibeli mungkin ada perbedaan dengan harga berikutnya setelah barang itu ada di perusahaan. Contohnya kita untuk pembelian pertama kita mendapatkan harga beli sebesar 100, tapi untuk pembelian berikutnya ada kenaikan sebesar 120 menjadi 120, maka di dalam metode FIFO ini hanya mengenal bahwa barang yang pertama masuk itu yang diperhitungkan sebagai dalam perhitungan harga untuk penjualan. Contoh penerapan metode ini kebanyakan pada produk-produk makanan olahan ya, karena adanya expire ya, adanya kadaluarsa, masa waktu kadaluarsanya. Ini contoh dalam penggunaan metode FIFO. Seperti dalam layar, PT ABC mempunyai persediaan awal barang per 1 Januari sebagai berikut. Untuk produk A, ada 100 piece, harga per unitnya 1.000. Produk B ada 100 piece juga, harga per unit 1.500. Kemudian pada tanggal 10 Januari dibeli lagi persediaan untuk produk A 50 piece, tapi ada kenaikan harga per unitnya menjadi 1.200. Untuk produk B dibeli 50 piece dan ada kenaikan harga per unitnya menjadi 1.600. Pada tanggal 15 Januari dijual persediaan barang tersebut. Untuk produk A dijual 120.
piece, untuk produk B dijual 110 piece. Maka jika menggunakan metode FIFO, perhitungan harga sebagai berikut. Saldo untuk harga yang Rp1.000 ada 100 piece. Saldo yang harganya 1.250 piece. Sementara untuk produk A, barang yang diminta atau yang dijual itu sebesar 120 piece. Maka kita akan bagi dalam dua tahapan harga. Jadi 100 piece yang pertama kita menggunakan harga per unitnya 1.000, dan untuk yang produk A yang 20 piece-nya kita gunakan harga pembelian yang keduanya sebesar 1.200. Jadi apabila produk A, harga produk A yang pertama habis, maka sisa yang belum dipenuhi akan menggunakan harga baru, harga berikutnya, harga kedua atau harga selanjutnya. Untuk produk B pun seperti itu, karena penjualannya meminta barang 110 piece, sementara stok awal produk B hanya 100 piece, maka kita hitungkan dulu 100 piece kali 1.500, dan yang 10 piece-nya dikalikan dengan harga pembelian baru sebesar 1.600. Masuk ke metode kedua, yaitu metode penilaian persediaan, metode LIFO, last in first out. Ini adalah kebalikan dari metode FIFO. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Jadi itu kebalikan dari metode FIFO ya. Pada metode ini, maka aliran keluar biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasional dalam periode kenaikan harga, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Sehingga dalam aturan PSAK nomor 14, metode LIFO tidak boleh lagi digunakan. Contoh dalam penggunaan metode LIFO. Saya ambil contoh yang sama seperti tadi. PT ABC memiliki persediaan awal per 1 Januari, produk A 100 piece harga per unitnya 1.000, produk B 100 piece harga per unit 1.500. Ada masuk pembelian tanggal 10 Januari, untuk produk A 50 piece harganya 1.200, produk B 50 piece dengan harga unitnya menjadi 1.600. Apabila pada tanggal 15 dijual persediaan barang tersebut, untuk produk A 80 piece terjual, produk B 50 piece, maka yang akan dihitung yaitu menggunakan dengan harga pembelian terakhir. Jadi untuk produk A 80 piece dikalikan 1.200, bukan dikalikan dengan harga per unit yang 1.000. Karena metode ini mengajarkan bahwa barang yang terakhir keluar akan dikeluarkan pertama. Jadi harga yang dihitung adalah harga pembelian terakhir. Untuk produk B pun seperti itu. 90 piece dikalikan 1.600, bukannya 1.500. Metode yang ketiga adalah metode penilaian persediaan, metode average, yaitu metode rata-rata. Yaitu metode average ini merupakan metode tengah-tengah antara metode FIFO dan metode LIFO. Metode average dibagi menjadi dua metode, yaitu metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Dalam metode rata-rata sederhana, nilai persediaan barang ditentukan melalui hasil perkalian dari harga rata-rata barang dagangan per unit dengan sisa barang dagang. Sedangkan dalam metode rata-rata tertimbang, nilai persediaan barang dagang ditentukan berdasarkan perhitungan pada perkalian dari jumlah barang dagang yang tersedia dengan harga barang dagang rata-rata persatuan. Saya ambil contoh sebagai berikut. Datanya sama seperti yang tadi, data awal persediaan 1 Januari 2019 PT ABC, produk A 100 piece harganya per unitnya 1.000, produk B 100 piece dengan harga per unit 1.500. Masuk tanggal lagi pembelian tanggal 10 Januari, 50 piece untuk produk A dengan harga 1.200, produk B 50 piece dengan harga 1.600. Pada tanggal 15 Januari dijual persediaan barang tersebut untuk produk A 120 piece, produk B 110 piece. Dalam metode average ini kita harus menghitung dulu nilai harga rata-rata produk per unitnya. Jadi kalau saya ambil contoh produk A, ada 100 piece untuk persediaan awal dikalikan 1.000 sama dengan 100.000, dibeli lagi 50 piece seharga 1.200 menjadi 60.000. Jadi total quantity untuk produk A ada 150 piece dan nilai persediaannya 160.000.
Jadi harga rata-rata produk A sebesar 160.000 dibagi 150 piece total produk A yang tersedia di perusahaan, sehingga menghasilkan angka 1066,66. Itulah sebagai harga rata-rata untuk produk A. Untuk produk B juga seperti itu. Saldo awal produk B 100 dikalikan 1.500 menjadi hasilnya 150.000. Untuk produk B 50 piece dibeli dikalikan 1.600 sama dengan 80.000. Jadi total produk B sebanyak 150 piece dan nilai persediaannya 230.000. Jadi harga rata-rata untuk produk B adalah 230.000 dibagi 150 dan menghasilkan angka 1.533,33. Jadi pada saat dicatat di penjualan, produk A sebanyak 120 piece yang terjual dikalikan harga rata-rata produk A yaitu 1066,66. Untuk produk B, penjualan 110 piece dikalikan harga rata-rata produk B yaitu 1.533,33. Mudah-mudahan dengan gambaran metode penilaian persediaan bisa membantu membuka wawasan dalam pemahaman cara mencatat dan cara menilai persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan.